Bismillahirrahmanirrahim. Benar. Jamaah rahimakumullah, agar kita bisa mensyukuri nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW, antum perlu membaca sejarah sebelum Islam. Bagaimana kehidupan tatkala itu? Bagaimana orang-orang jahiliyah yang hidup di kota Mekah? Bagaimana dengan orang-orang yang hidup di Persia, yang mereka menyembah api? Bagaimana orang-orang yang di Romawi pun yang mengatakan Tuhan itu beranak? Ta'ala Allah an qaulihim uluwan kabira. Itu dari sisi akidah. Dari sisi muamalat, kita bisa melihat bagaimana dizaliminya para wanita. Bahkan Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Tatkala bayi-bayi, wanita yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apa mereka harus dikubur hidup-hidup? Wanita tidak dihargai. Seorang ayah yang meninggal dunia meninggalkan istri, itu sama anaknya. Tersebarnya di kalangan jahiliyah dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua itu jadi hilang. Sehingga kita bisa duduk sama. Tidak ada perbedaan di antara kita. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam dan Adam dari tanah. Maka hendaklah sekali-kali kita membaca masa jahiliyah, agar antum bisa terus mengucapkan alhamdulillah atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan, Engkau tambahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat, hari ini hari Jumat, hari yang paling mulia. Jumat pertama di bulan Ramadan, di mana kita diperintahkan untuk banyak-banyak bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Manfaatkan waktu kita. Mulai saat ini, setiap kali mendengar nama Nabi disebutkan, basahi lidahmu, basahi bibirmu dengan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, fa'akthiru fihi minas salati alayya, fa inna salatakum ma'rudatun alayya, atau ma'rudatun alayya. Kata Nabi SAW, perbanyak salawat pada hari Jumat. Karena salawat kalian itu akan dipaparkan kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti proposal yang ini loh, salawatnya fulan buat engkau Nabi Muhammad SAW. Ini loh dari fulan, inilah dari fulan. Apa kita tidak ingin tatkala dipaparkan salawat kita, ada banyak salawat yang telah kita bacakan buat Rasul SAW. Wal bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli alaihi. Dan orang yang pelit adalah manusia yang diriku disebutkan di sisinya dan dia tidak bersalawat kepadaku. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah,
kewajiban seorang muslim untuk terus meminta hidayah, meminta petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Ada dua hal yang perlu kita tanamkan di diri kita. Yang pertama, niat yang baik. Niat yang baik untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, semangat untuk mengamalkan kebenaran tersebut yang kita sudah pelajari. Karena ada orang-orang yang niatnya buruk. Ketika dia hadir di majelis ilmu, ketika dia belajar, niatnya bukan lillahi ta'ala. Sehingga terkadang berat untuk mengamalkan kebenaran, untuk mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ada yang modal semangat beramal, tapi tanpa ilmu yang cukup, sehingga dia pun akan tersesat. Allah Azza wa Jal ketika menyuruh kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murka sama mereka. Siapa orang-orang yang Allah murkai? Mereka orang-orang yang tahu kebenaran, tapi niatnya buruk. Orang-orang Yahudi. Bagaimana orang Yahudi itu tatkala membunuh para nabi, terakhir mereka hendak membunuh Nabi Isa alaihissalam, apa kata mereka? Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Kami telah berhasil membunuh Isa, putranya Maryam, utusan Allah. Artinya mereka tahu Isa itu utusan Allah. Tapi sejatinya mereka tidak membunuh. Tapi mereka karena punya niat yang buruk, jamaah, sehingga susah mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dia nggak mau belajar. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Kalau antum membaca sejarah Nasrani, bagaimana rusaknya agama tauhid itu menjadi agama syirik. Awalnya Nabi Isa alaihissalam mengajak kaumnya kepada la ilaha illallah. Kok setelah itu menjadi Isa dituhankan oleh orang-orang Nasara. Ibunya dituhankan. Ada yang menuhankan Ruh Al-Qudus. Itu perjalanan panjang sekali. Mereka pernah mengadakan konferensi pada tahun 324 atau 25 di Nikia, di Turki sana. Pada waktu itu di bawah kekuasaan Konstantinopel. Itu Kaisar Konstantin itu mengumpulkan orang-orang Nasrani untuk merusak agama tersebut. Karena sudah terpecah belah orang-orang Nasrani. Ada yang mengatakan Tuhan itu 3, tapi tetap ada yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Pada waktu itu utusan yang dikirim di konferensi itu, utusan dari Alexandria di Mesir, yang mereka masih mengajak kepada tauhid. Tapi karena kekuasaan pemerintah pada waktu itu, diputuskan bahwasanya Tuhan itu 3 itu 1. Maka tersesatlah mereka, jamaah. Kita jamaah sebagai umat Islam melihat banyak sekali perselisihan yang terjadi. Bahkan orang-orang yang mengamalkan Islam dengan benar itu akan terasa aneh di kalangan umat Islam sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Innal Islama bada'a ghariban. Islam ini hadir dalam kondisi aneh, asing.
Orang nggak kenal sama Islam. Sehingga ketika itu dimusuhi. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia terindah buat orang Mekah pada waktu itu dicela dan dicaci maki dengan celaan yang sangat menyakitkan hati. Sehingga kalau antum membaca dalam Al-Quran Karim, Allah itu menyuruh Nabi Muhammad SAW dalam kurun 23 tahun beliau berdakwah, 20 kali disuruh bersabar. Isbir ala ma asabak, isbir ala ma yaqulun, isbir, terus disuruh sabar. Karena benar-benar asing ketika Islam itu hadir. Yang memusuhi bukan orang lain, keluarga sendiri, pamannya sendiri. Artinya yang paman ini tahu sama keponakannya bagaimana dia lahir, bagaimana dia tumbuh besar, bagaimana akhlak dan karakter dia. Pamannya itu tahu persis. Dan pamannya tidak pernah mendapati keponakannya berdusta, tidak pernah. Tapi tetap pamannya memusuhi dakwah itu. Selesai masa itu. Tapi masa itu masa yang sulit. Sampai akhirnya harus meninggalkan Mekah. Diusir. Mereka yang membawa kebenaran. Mereka yang membawa cahaya. Mereka yang membawa kedamaian. Terpaksa harus meninggalkan negeri mereka sendiri. Lalu Nabi SAW mengatakan, wa sayaudu ghariban kama bada. Dan Islam ini akan kembali asing, sebagaimana mulai dengan keasingan. Fatuba lil ghuraba. Maka tuba itu bisa bermakna kebaikan, bisa bermakna ada sebuah pohon yang besar yang di surga, yang disediakan buat orang-orang yang asing tersebut. Itu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Adapun dalam hadis Ibnu Mas'ud ada sedikit penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan orang-orang yang asing. Apakah orang asing itu orang Indonesia yang datang ke Qatar sehingga merasa asing dia berada di tempat ini? Nabi ditanya alaihi salatu wassalam, "Qila wa mal ghuraba?" Siapa sih orang-orang asing itu? Qala alladzina yuslihuna ma afsadan nas. Mereka adalah manusia-manusia yang memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia. Jadi kerjaan mereka memperbaiki. Dan biasanya orang itu kalau sudah memperbaiki akan dicaci maki. Kalau baik di diri sendiri nggak ada, aman. Rasul SAW ketika 40 tahun hidup menjadi hamba Allah, belum menjadi Rasulullah, nggak ada yang mencaci maki Nabi Muhammad SAW. Beliau hidup damai, tentram, dihormatin sama orang-orang Mekah. Peristiwa peletakan Hajar Aswad menjadi bukti bagaimana penduduk Mekah itu semuanya senang sama Nabi Muhammad SAW. Tapi ketika beliau berusaha memperbaiki, antum kalau di kantor, di perusahaan, antum sholat 5 waktu, sholat, ngaji, antum kayaknya nggak akan diganggu sama teman-teman antum, nggak akan dicaci maki. Tapi kalau antum sudah ngajak orang lain, mulai antum ngomong, "Mas, sudah azan mas, yuk ke masjid." Mulai orang itu akan berubah sama antum. Oleh karena itu diperintahkan untuk bersabar. Dalam riwayat Abdullah bin Amr bin As, annahu qala unasun salihun, yang dimaksud dengan orang-orang asing adalah orang-orang yang saleh, fi unasin kathir man ya'sihim. Fi unasin kathirun man ya'sihim. Mereka adalah orang-orang yang soleh di tengah manusia-manusia yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada yang mentaatin mereka.
Itulah beberapa kriteria tentang yang namanya al-ghuraba, orang-orang yang asing. Ahibati fillah, kita berada di masa yang kita melihat ada tanda-tanda akan kembalinya kejayaan Islam. Tapi kita juga melihat tanda-tanda kehancuran umat Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, "Idza tabayatum bil 'aina." Kalau sistem perdagangan kalian itu al-'aina. Ina itu riba yang terselubung. Artinya masyarakatnya ngerti agama, sehingga mereka tidak berani melakukan riba terang-terangan. Mereka berhilah, bersiasat supaya muamalahnya itu halal. Wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian sibuk dengan ekor-ekor sapi kalian. Wa raditum bizzara, kalian berada di titik yang merasa aman dengan pertanian kalian, hidup nyaman. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Apa yang akan terjadi? Sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina kalian. Wallahi jamaah, ada sebagian kita itu yang sudah berada di titik aman dalam dunia dia. Dia tidak mau posisinya terganggu. Maka dia mengamankan kursi dia mengamankan jabatan dia mengamankan kekayaan dia dengan cara mengabaikan agama ini. Segala cara dia tempuh untuk mendapatkan kekayaan dia umpamanya. Maka Allah akan menimpakan kalian jadi hina. Walaupun kaya raya, walaupun mobil kalian bagus, walaupun banyak rumah kalian, kalian akan hina. Kehinaan itu adalah hukuman yang Allah berikan. Kemudian, kapan kehinaan itu dicabut? Sehingga umat Islam bisa hidup dihormatin, dihargain. Antum coba baca sejarah, wallahi jamaah, para ulama itu menganjurkan kita untuk membaca sejarah. Bagaimana Abu Hanifah mengajarkan kepada murid-muridnya, kalian itu baca sejarah yang lalu, sejarah Nabi kalian ya. Di situ ada kejayaan kalian. Supaya bisa membandingkan yang sekarang dan yang lalu. Sehingga dia tidak tertipu dua kali. Kayak orang yang di Indonesia, dia perlu membaca sejarah Belanda. Apa yang dilakukan Belanda di Indonesia? 350 tahun kita dijajah. Kita jadi bodoh. Sehingga kita bisa bangkit kembali untuk jadi lebih baik. Maka kalau antum baca sejarah yang lalu, bagaimana umat Islam itu dihormatin oleh raja-raja Romawi. Bagaimana sahabat Nabi dengan pakaian yang biasa. Antum kalau tahu Al-Mughirah bin Syu'bah, ketika berjumpa dengan Rustum, atau berjumpa dengan pemimpin komandan Romawi pada waktu itu, dengan pakaian yang compang-camping. Bahkan Rib'i bin Amir, sahabat Nabi ini, ketika dia berjumpa dengan Rustum, pedangnya dia itu nggak ada sarung pedangnya aja, dibungkus sama kain. Itu ketika dia datang, itu orang-orang Persia mengatakan betapa hormatnya orang ini, atau terhormatnya orang ini dalam kondisi yang pakaiannya biasa-biasa aja. Maka Umar Khattab mengatakan, nahnu qaumun a'azzana Allah bil Islam, famahma btaghaina al-izzata fi ghairihi adzallana Allah. Kita ini kaum yang dimuliakan, yang dihormatin karena Islam.
Bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, sama sekali bukan karena itu. Kalau kita cari kehormatan di selain Islam, Allah akan menghinakan kita. Antum berpikir dengan antum punya mobil yang satu-satunya di kota antum akan dihormati. Antum jadi pejabat, jadi orang pertama antum dihormati. Tidak. Makanya Rasul SAW mengatakan Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Sampai kapan? Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Yuk, kita kan sudah Islam, Ustaz. Kita semuanya Muslim. Ahibati fillah, agama yang seperti apa? Kita melihat banyak pemahaman yang berbeda. Semua mengklaim kebenaran bersama dengan dia. Ada banyak thariqat, berbagai macam di dunia ini. Ada banyak sekte-sekte. Yang kalau kita lihat di Indonesia, sekte-sekte itu terus muncul. Mungkin tiap tahun muncul sekte-sekte baru. Liberal. Mereka punya konsep yang baru bagaimana memajukan Islam. Supaya umat Islam ini terhormat di kancah internasional. Kita berikan Islam yang liberal. Yang memberikan hak sama kepada semua manusia. Memberikan kebebasan kepada semuanya. Subhanallah. Kok bisa dia mau mengganti Islamnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Islam baru? Rame lagi di Indonesia konsep, dulu ada Islam namanya Islam emansipatoris. Bikin lagi. Mereka ingin menawarkan Islam yang berbeda lagi kepada dunia. Terakhir mereka ingin menawarkan Islam Nusantara umpamanya sekarang. Dengan konsep yang mereka bikin macam-macam. Islam yang mana? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalian tidak akan pernah terhormat, kehinaan tidak akan dicabut dari kalian, kecuali dengan satu syarat, kalian kembali kepada agama kalian. Terus yang mana agamanya? Kadang-kadang kita jadi bingung, kita baru belajar kok malah bingung, Ustaz. Anak dulu nggak belajar, alhamdulillah aman-aman aja. Sekarang tambah belajar, ada katanya Ustaz fulan halal, katanya fulan haram. Maka di sini kita diperintahkan untuk minta petunjuk sama Allah Azza wa Jalla. Nabi ajak doanya, ihdini limakhtulifa fihi minal haq, innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Ya Allah, berikan kepada aku petunjuk atas apa yang mereka perselisihkan, agar aku tahu mana yang benar. Engkau yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya umat ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Kulluha finnar. Semuanya di neraka. Kecuali satu. Siapa ya satu itu? Semua mengatakan ya kelompokku jelasnya lah. Yang Syiah mengatakan Syiah adalah yang satu. Yang Mu'tazilah mengatakan itu. Yang Jahamiyah seperti itu. Yang Asy'ariyah mengatakan seperti itu. Kemudian ya segalanya lah. Yang liberal juga mengatakan seperti itu. Terus mana yang satu sebenarnya? Kalau sekedar mengaku jemaah semua bisa. Semua mengaku ahlus sunnah wal jamaah. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang selamat itu humul jamaah. Mereka adalah jamaah. Adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan kebenaran. Dalam riwayat lain Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Makana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi." Mereka adalah orang yang mengamalkan Islam seperti yang aku amalkan bersama para sahabatku. Maka di sini akhirnya muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian muncul di akhir-akhir ini yang populer istilah manhaj salaf.
Manhaj itu apa artinya sih? Apa artinya jemaah? Sebuah metode beragama. Cara beragama. Baik dalam akidah, baik dalam akhlak, baik dalam muamalah, dalam bergaul sama orang-orang selain Islam. Yang sesuai dengan salaf. Terus salaf ini siapa? Siapa salaf? Salaf itu artinya orang yang terdahulu. Secara bahasa orang yang terdahulu, yang terdahulu dalam sisi keutamaan mereka, dari sisi waktu, dari sisi umur, dikatakan mereka salaf. Tapi kalau bicara manhaj salaf, yang dimaksud dengan salaf adalah para sahabat Nabi, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Artinya kita beragama sesuai yang kata Nabi Muhammad SAW, kalian sampai kembali kepada agama kalian. Agama Islam yang mana kita balik. Maka yang sesuai dengan para sahabat Nabi. Kenapa Ustaz kok sesuai dengan para sahabat Nabi? Kita kan juga punya akal. Kita juga bisa berpikir. Ana juga sekolah. Ana bahkan sekolah ke luar negeri. Ana hafal Al-Quran. Apa nggak bisa Ana memahami agama itu sesuai dengan pemahaman yang Ana pelajari? Nggak ikut pemahamannya para sahabat. Mungkin nemu pemahaman yang baru. Di Indonesia dikembangkan jemaah. Pemahaman liberal ini dikembangkan sekali. Sampai salah satu profesor doktor, udah profesor, bagaimana dia mengajukan kepada DPR perubahan hukum Islam. Dia ajukan. Kenapa? Karena menurut dia, contohnya, di kompilasi hukum Islam itu, menikah itu laki dengan perempuan. Mereka ingin rubah. Nggak harus mempelai laki-laki terus laki-laki. Yang penting mereka sama-sama suka. Mereka ingin melegalkan LGBT. Dibungkus dengan Islam. Dia juga menggugat kenapa yang iddah itu hanya perempuan. Laki-laki harus punya iddah juga lah. Ini sebagai bentuk Islam itu agama yang adil. Jadi kalau perempuan ditinggal mati suami, berapa iddahnya? 4 bulan 10 hari. Arba'ata asyhur wa asyra. Kenapa hanya perempuan? Bapak-bapak harus iddah juga. Itu diajukan jemaah. Ana membaca sendiri bagaimana diajukan. Supaya ada perubahan. Yang mengajukan siapa? Profesor, doktor, ahli tafsir. Jadi bukan orang, ya kalau antum pikir orang bodoh, bukan, orang pintar ini. Mungkin secara, bahkan dia berulang kali mendapatkan Nobel. Orang ini sebagai wanita terberani di dunia. Dari Indonesia tuh, bayangkan. Karena ingin mengotak-atik urusan agama ini. Yang sesuai dengan keinginan mereka. Maka tadi kita bicarakan, kita memahami agama ini dengan pemahaman salaf. Siapa salaf itu? Tadi para sahabat Nabi. Mereka itu yang mendengar langsung Al-Quran dibacakan. Mereka melihat langsung bagaimana Rasulullah SAW ketika memerintahkan sesuatu, pengamalannya seperti apa gitu. Karena ada ustadz-ustadz yang muncul mengatakan, kalau riba di bank itu nggak apa-apa, kan sedikit cuma. Berapa persen? Bahkan ada seorang manajer dia ngomong, Ustadz, ana itu dari dulu kepingin resign dari bank, Ustadz. Tapi datang ketemu sama Ustadz, antum banyak-banyak sodako. Insya Allah itu bisa menghapuskan ribanya. Jadi modelnya. Dan bank itu kan sedikit. Yang dilarang itu, yang kata Allah, la ta'kulu riba ad'afan mudha'afa. Dalam Al-Quran kan disebutkan, jangan makan riba yang berlipat-lipat. Kalau cuma 7%, apa-apa insya Allah. Itu gimana? Orang dapat fatwa seperti itu. Makanya nggak akan keluar dari bank. Bagaimana memahami? Coba difahami. Bagaimana sih di masa para sahabat itu riba?
Bayangkan riba di masa sahabat itu jamaah lebih kata orang arham. Ribal jahiliyah itu arham min ribal asr. Lebih pengasih daripada riba sekarang. Jadi orang jahiliyah ketika mereka sistemnya riba, orang pinjam duit riba sistemnya. Tapi memang anak itu baca di tafsir Ibnu Katsir yang menceritakan hal itu tentang bagaimana riba. Ada orang pinjam 1 juta sama anak. Baik, anak kasih 1 juta. Bayar kapan? 1 Syawal. Baik, sudah. 1 Syawal bayarnya berapa? Tetap 1 juta jemaah. Tetap 1 juta. Ketika 1 Syawal nggak bayar, di sini ada pertanyaan. Kamu mau bayar sekarang atau mau ditambahin? Jadi proses penambahannya itu kalau sudah lewat. Kalau sekarang antum baru mau pinjem, belum dapat duitnya, itu sudah ditulis. Ribanya sekian antum. Mau tepat waktu, mau nggak tepat waktu, kalau telat tambah denda lagi nanti. Subhanallah. Sehingga ini yang menyebabkan kenapa di Indonesia masih banyak umat Islam yang bekerja di bank konvensional. Apakah beda Quran yang dibaca? Sama Quran yang dibaca. Ayat-ayat tentang riba mereka baca juga. Kita juga baca juga. Terus kenapa mereka masih membolehkan atau mereka meremehkan? Karena ada pemahaman yang nggak tepat. Jamaah, riba ini lebih dahsyat dari berzina sama ibunya sendiri. Ana yakinlah orang kalau dikatakan ini zina, na'udzubillah, dia akan berkata na'udzubillah. Seorang anak yang izin sama orang tuanya, ibu saya mau jadi pelacur. Kira-kira diizinkan sama ibunya. Tapi anak mengatakan, ibu saya mau resign dari bank. Apa kata ibunya? Kamu gila nak. Belajar sama siapa kamu? Ikut aliran apa kamu? Mulai ditanya. Padahal dia hendak meninggalkan riba yang itu lebih parah daripada berzina sama ibunya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Dirhamun riba. Ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lamu asyaddu min 36 zanya. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, 1 dirham. Dan dia tahu itu riba. Itu lebih parah daripada 36 kali berzina. Tapi kenapa kok biasa di Indonesia riba itu? Bahkan yang resign dari riba itu aneh. Boleh kalian sampaikan? Ayat Qur'annya sama. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Mereka juga baca, kita juga baca. Terus kenapa kok ada orang yang mau meninggalkan, yang sebagian tidak mau meninggalkan? Karena pemahaman. Maka di sini kita perlu memahami agama ini pakai caranya siapa? Metodenya siapa yang kita gunakan? Atau itu dulu itu haram dulu. Sampai itu Profesor Tafsir ketika menafsirkan kisah Nabi Lut alaihissalam, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin innakum lata'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian itu mendatangi laki-laki meninggalkan perempuan. Apa kata Profesor ahli tafsir ini? Yang diharamkan itu kalau ada pemaksaan. Jadi pada waktu itu ada pemaksaan. Jadi orang nggak mau dipaksa. Tapi kalau suka sama suka, ya kan asasnya ridho bil ridho. Bayangkan jemaah. Pemahaman, dia punya pemahaman sendiri. Maka kita perlu kembali kepada agama kita yang sesuai dengan manhaj salaf. Siapa? Para sahabat Nabi. Baik, kemudian siapa lagi? Yang setelah sahabat, para tabi'in. Kenapa? Karena mereka yang ngambil ilmu langsung dari para sahabat. Bagaimana Mujahid, muridnya Abdullah bin Abbas. Bagaimana Atha, muridnya Abdullah bin Abbas. Ketika baca Quran, itu Ibnu Abbas ditanya, ini apa artinya? Ini apa artinya? Ini apa artinya? Dia tanya satu persatu itu. Karena mereka ingin faham agama ini supaya tidak salah faham. Allah berikan kepada kita alhamdulillah akal dan kecerdasan.
Tapi jangan melampaui batasnya. Karena ada yang lebih paham agama ini daripada antum. Mereka para tabi'in. Kemudian para tabi'ut tabi'in. Ahibati fillah. Di surah Taubah ayat 100. Allah memuji generasi pertama umat ini. Allah mengatakan was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an. Kata Allah, orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan orang muhajirin, dari kalangan orang-orang ansor, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Bi ihsan, bukan asal ikut-ikutan. Ihsan ini mengikuti sambil punya ilmu dan tahu dia. Maka kalau kita lihat ihsan dalam beribadah kepada Allah itu anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah Azza wa Jalla. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Tapi kalau nggak bisa, maka beribadah kepada Allah dalam kondisi engkau yakin Allah melihat. Begitu pula ihsan dalam mengikuti para sahabat Nabi. Kita ini kita ikutin apa? Cara sholat kita ini caranya siap. Keyakinan kita ini caranya siap. Muncul pada masa Wali Songo Syekh Siti Jenar yang kemudian dibunuh oleh Wali Songo. Kenapa? Sebagian ada yang membela, enggak, itu makomnya beda. Ada orang yang makomnya sudah seperti akidahnya Al-Hallaj. Mereka meyakini Allah bisa menyatu dengan dirinya. Mengaku Islam. Jadi ada yang menyimpang, mereka tidak mengikuti. Coba, para sahabat Nabi kayak apa sih? Yang mereka mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini radhiyallahu anhu wa radu'an. Allah ridha dengan mereka. Dan mereka pun ridha dengan Allah Azza wa Jalla. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Dan Allah telah menyediakan buat mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal abadi di dalamnya. Itulah kemenangan yang sebenarnya. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayyun nas khair? Manusia mana yang terbaik? Jadi banyak di dunia ini orang ingin menjadi yang terbaik, tapi dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat kadangkala kita itu nggak ingin jadi yang terbaik. Contohnya, lebih baik mana yang duduk di belakang sama yang duduk di depan? Jamaah. Semakin dekat ke ustadz semakin baik. Tapi anak tadi masuk, banyak yang depan kosong, belakang penuh dulu. Kenapa? Kenapa antum tidak mau dapat yang terbaik? Masuk masjid, kita bisa melihat, sebagian orang tuh masuk masjid, tidak langsung ke saf pertama. Dia cari tiang, cari apa. Kenapa itu terjadi? Berarti antum memang belum baik. Antum tidak pantas dijadikan contoh. Karena yang namanya imam itu, contoh itu di mana? Di belakang apa di depan? Di depan. Shaf yang paling baik itu shaf yang pertama. Kenapa? Karena nggak terlalu penting buat kita shaf pertama. Tapi kalau di shaf pertama, yang shaf pertama dapat fulus 1.000 real, insya Allah nggak ada yang di belakang. Semuanya di depan. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya. Ini hadis diriwayatkan Ibnu Mas'ud, Imran bin Husain, Ja'dah bin Hubairah, wa Abu Hurairah bin Umar, wa Aisyah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau ditanya, ayyun nasi khair? Manusia mana yang terbaik? Qala qarni. Generasiku. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian generasi yang selanjutnya, thumma alladhina yalunahum.
Kemudian generasi yang sesudah. Generasi para sahabat. Para ulama menjelaskan, ya diambil pertengahan generasi tersebut berakhir pada masanya Ali bin Abi Thalib kira-kira. Setelah Ali meninggal jadi khalifah. Kemudian generasi tabi'in itu sampai masanya sahabat-sahabat kecil yang meninggal dunia. Abdullah bin Zubair tahun 70-an. Kemudian generasi tabi'ut tabi'in bersama dengan berakhirnya khilafah Umayyah. 132-an kira-kira. Itu selesai. Generasi terbaik. Thumma yaji'u qaumun. Lalu datang generasi yang berbeda. Tabduru syahadatu ahadihim yaminahu. Orang itu nggak diminta untuk kesaksian, dia mau bersaksi dulu. Wa tabdur yaminuhu syahadatu. Kadang-kadang dia sumpah dulu, nggak diminta untuk bersaksi, dia sudah bersumpah dulu. Artinya orang sudah nggak peduli lagi dalam urusan agama. Muncul generasi yang sibuk dengan dunia mereka. Setelah generasi terbaik umat ini. Maka Ibn Battal mengatakan al-qurunus thalatha as-sahabatu wat-tabi'in wat-tabi'in. Yang dimaksud dengan mereka adalah tiga generasi ini. Para sahabat, para tabi'in dan tabi'un tabi'in. Ahibati fillah, penggunaan kalimat salaf ini sebenarnya sudah dipakai dari zaman dulu. Kalau kita membaca Sahih Bukhari, Imam Bukhari itu membuat satu bab dalam kitabnya, bab ar-rukub ala daba as-sa'ba wal fuhula. Bab tentang mengendarai kendaraan yang susah dikendarai, yang sulit, dan kuda laki. Nggak sama dengan kuda perempuan. Wa qala Rashid ibn Sa'ad, dia mengatakan kana salaf yastahibbuna al-fuhula. Kana salaf, dulu orang-orang terdahulu, yakni para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka itu suka dengan kuda jantan. Dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau menukil dari Abdullah bin Mubarak radhiyallahu ta'ala, rahimahullahu ta'ala, bahwa dia mengatakan di depan jamaah, Abdullah bin Mubarak mengatakan, da'u hadis Amr bin Sabit, tinggalkan hadisnya Amr bin Sabit. Jadi para ulama itu terus terang, jangan belajar sama fulan, tinggalkan hadisnya Amr bin Sabit. Jangan ngambil hadis dari dia, jangan belajar sama dia. Kenapa? Fa innahu kana yasubbus salaf. Dia itu suka mencaci maki salaf. Siapa yang dimaksud salaf? Para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan masih banyak lagi. Dan para ulama mengarahkan kepada kita untuk mengikuti pemahaman para salafus saleh dalam beragama. Al-Auza'i mengatakan, alaika bi athari man salaf. Engkau ikutilah athar, ya, ucapan-ucapan mereka, penjelasan-penjelasan dari salaf ini. Wa in rafadakan nas. Walaupun akhirnya engkau nggak disukai sama orang, ditolak sama orang. Kadang-kadang orang kalau mengikuti pemahaman para salaf itu, jadi ditolak sama masyarakat. Wa iyyaka wa ara'ar rijal. Engkau tinggalkan pendapat-pendapat orang. Fulan berkata, fulan tinggalkan. Walaupun dibikin bagus pendapat itu seakan-akan sesuai dengan agama. Jadi kalau kita ingin belajar, kita tanya, bagaimana sih para sahabat? Ada satu permasalahan yang diperselisihkan, kita tanya, sahabat di mana? Ada nggak penjelasan dari para tabi'in? Sehingga kita jadi enak beragama ini. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menafsirkan firman Allah di surat Al-A'raf ayat 54, "Tsumma stawa 'alal 'arsy."
Kemudian Allah itu beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Ibnu Katsir ini ulama abad ke-8. Dari kalangan mazhab Syafi'i. Allah berada istiwa tinggi di atas arsy. Apa kata Ibnu Katsir? Falin nasi fi hadza maqalatun katsiratun jiddan. Dalam urusan ini manusia itu memiliki banyak sekali pendapat-pendapat mereka. Allah berada di atas arsy. Banyak sekali pendapat mereka. Laisa hadza maudhi'u bastia. Ini bukan tempat untuk menjelaskan tentang masalah ini. Wa innama yuslaku fi hadzal maqam madhhabus salafis salih. Kata Ibnu Katsir, dalam urusan seperti ini kita rujuk kemana? Kita mengikuti madhabus salafis salih. Malik, Imam Malik, wal Auza'i, dan Imam Auza'i, wal Thawri, Imam Thawri, wal Laits bin Sa'ad, wal Syafi'i, wa Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq bin Rahuyah. Jadi dalam masalah ini kalau banyak orang berpendapat, oh Allah ini di mana-mana, oh nggak boleh ini tuh, kita jadi bingung. Terus gimana Ustaz? Bahkan ada yang mengatakan nggak boleh ditanya Allah itu di mana. Padahal dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bertanya kepada salah seorang budak, Aina Allah? Lalu muncul mengatakan nggak boleh bertanya di mana Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena mereka jauh dari madhab salaf. Karena mereka sudah mulai pakai pemikiran mereka. Kadang-kala dinukil pendapat-pendapat salaf yang tidak benar. Bahkan palsu. Ada yang menukil bahwasanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, Alladhi ayyana al-aina la yuqalu innahu aina. Allah yang menentukan di mana itu tidak ditanya dia itu di mana. Ali tidak pernah mengatakan itu, palsu ucapan itu. Tapi semua untuk mendukung pendapatnya berusaha untuk mencari pendapat salaf. Karena dia tahu salaf ini ukuran kebenaran gitu. Karena mereka yang lebih paham dengan Al-Quran dan Sunnah. Mereka berpatok kepada Quran dan Sunnah, tapi memahami dengan ucapan salaf. Sehingga dicari ucapan salaf. Oh, Ali berkata ini berkata ini. Yang perlu dilakukan seorang muslim adalah mengecek kebenaran. Kalau benar ucapan salaf, ya sudah kita ikut. Kalau itu pemahaman salaf. Tapi kalau ternyata tidak benar, maka kita tidak boleh mengikuti. Maka Ibnu Katsir mengatakan, dalam urusan tafsir tsumma stawa 'alal arsy, ada yang mengatakan istawa itu artinya menguasai, Allah menguasai. Jamaah, sebagian orang berpandangan bahwasanya kalau bicara arah, kita nggak boleh mengatakan Allah itu di arah sana nggak boleh. Ana mau tanya, arah mata angin itu adanya di mana? Di bumi ini kan? Kita di dalam bumi ini. Pertanyaannya, di alam yang luas ini, siapa? Setelah galaksi semuanya, di luar sana itu, kita nggak tahu. Yang ada cuma dua arah. Di bawah dan di atas. Nggak ada. Arah timur, arah barat, utara, selatan. Kita bicara di bumi ini. Makanya tatkala Allah mengatakan di atas, ya Allah di atas sudah di mana? Allah tidak butuh dengan alam semesta ini. Allah tidak butuh dengan bumi ini. Allah berada di atas sana. Maka Ibnu Katsir mengatakan dalam urusan ini banyak pendapat sekali. Bahkan beliau mengatakan jiddan. Nggak main-main. Tapi supaya kita selamat, ikut salaf. Bagaimana madhab salaf dalam masalah ini, itu yang kita ikuti. Ahibati fillah, kalau kita lihat mengikuti para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dari para imam yang 4 umpamanya, itu akan membuat kita tenang dan damai dalam beragama. Tidak akan banyak berbeda pendapat. Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Yang hidup setelah aku mati
niscaya akan melihat banyak perselisihan. Banyak. Bukan sedikit. Jadi benar-benar bingung kita itu. Apalagi kalau kita nggak punya basic ilmu. Maka kata Nabi SAW, fa'alaikum bisunnati. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Cukup sunnah Nabi Muhammad SAW? Tidak. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di. Beliau mengatakan sunnahnya khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk setelah aku. Tamassaku biha. Kalian berpegang teguhlah dengan sunnah mereka. Karena mereka yang lebih faham dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Artinya para sahabat nggak akan keluar dari sunnah Nabi SAW. Mungkinkah Abu Bakar? Abu Bakar sangat takut sekali jamaah untuk mengamalkan amalan yang tidak diamalkan Nabi Muhammad SAW. Contohnya mengumpulkan Al-Quranul Karim. Mengumpulkan Al-Quranul Karim. Awalnya Quran itu tidak jadi satu mushaf. Maka Umar bin Khattab, coba kata dia, engkau kumpulkan. Ini baik kata dia. Urusannya bukan dalam urusan ibadah ini. Sarana untuk menjaga kitabullah. Akhirnya Abu Bakar melakukan itu. Di kesempatan lain Abu Bakar Siddiq menolak pendapat para sahabat. Ketika beliau jadi khalifah, datang Umar bin Khattab, datang sahabat yang lain mengatakan, wahai Amirul Mukminin, waktu itu mau mengirim pasukan. Nabi SAW meninggal dunia. Ada sebuah pasukan dalam pimpinan Usamah bin Zaid yang sudah dipersiapkan untuk berangkat ke Romawi. Ke Tabuk sana, ke arah Mu'tah. Setelah meninggal Nabi Muhammad SAW, banyak yang murtad. Qabilah-qabilah Arab itu murtad. Dan jumlahnya tidak sedikit. Akhirnya para sahabat berinisiatif, gimana kalau engkau tahan dulu. Pasukan itu jangan dikirim. Kita perangi dulu orang-orang yang murtad ini. Apa kata Abu Bakar? Oh, engkau mau menjadikan awal yang aku kerjakan setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW adalah menyelisihi perintah beliau. Beliau yang mau memberangkatkan itu lalu aku gagalkan. Tetap berangkat. Nggak bisa ditahan lagi. Akhirnya mereka usul, gini aja. Nggak apa-apa pasukan berangkat, tapi komandannya diganti. Karena Usamah umurnya nggak sampai 20 tahun waktu itu. Jadi panglima perang. Diganti karena dia masih muda, kata dia. Kata Abu Bakar, Nabi SAW yang menaruh dia di posisi itu, aku yang nurunkan dia, kata dia. Berangkat. Subhanallah. Seperti itu mereka mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Mereka jaga. Jadi kalau bicara para khulafaur rasyidin, mereka adalah orang yang paling mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Pegang. Jangan cuma dipegang. Kita ini kadang-kadang berpegang teguh dengan agama itu kalau cocok sama kita. Apa yang dicocok oleh bapak-bapak? Fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Allah, ini ayat cocok. Anak akan berpegang teguh, anak gigit sampai mati. Bukan cuma urusan itu. Kita ini berpegang teguh dengan agama yang kita sukai, yang kita benci, kita pegang. Aduh, anak berat, laksanakan. Jadi jangan sampai jamaah kita memilih-milih agama ini. Oh, anak urusan poligami anak terima, Ustaz. Anak terima, alhamdulillah. Terus urusan apa ya? Berat buat bapak-bapak. Sholat berjamaah ke masjid, aduh anak sholat di rumah aja, Ustaz. Itu yang ke masjid yang mau masuk surga lah. Emang itu gak mau masuk surga? Kan sebagian orang, subhanallah. Maka ingat, Nabi SAW menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi, dengan sunnahnya khulafa. Pegang, gigit dengan gigi geraham kalian. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kalian hati-hati dengan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Semua yang baru dalam urusan ibadah dan urusan agama itu disebut bid'ah. Dan semua bid'ah itu sesat, kata Nabi Muhammad SAW. Kita jamaah kalau bicara bid'ah,
Ribut lagi sama orang-orang. Ustaz, menurut Ustaz kan bid'ah. Tapi menurut Ustaz fulan bid'ah sana Ustaz. Gak apa-apa kata dia. Udah, berarti kan kita udah ribut. Kita udah khilaf. Solusinya apa? Kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada para sahabat. Sudah, daripada ribut, kita ini saudara. Dan agama ini alhamdulillah datang dalam kondisi sempurna. Gimana kalau kita supaya nggak ribut, kita lihat praktek Nabi Muhammad SAW dalam beragama. Praktek para sahabat Nabi gimana? Kalau mereka tidak melakukan, ya sudahlah. Daripada kita ribut. Antum sama ana ini kan menunjukkan masalah ini bisa jadi benar, bisa jadi salah. Menurut antum benar, menurut sebagian orang salah. Maka lebih baik apa yang kita lakukan? Tinggalkan sudah. Sudah tinggalkan. Berarti kan kita saudara tetap. Itu kata Nabi Muhammad SAW untuk menghindari perselisihan. Kalau tidak, perselisihan itu semakin besar. Di surah Al-Baqarah ayat 13. Orang-orang munafik, ingat, apakah semua yang hadir di tempat ini muslim semuanya? Mukmin semuanya? Siapa yang jamin? Di masa Rasul SAW, yang jadi makmumnya Nabi Muhammad SAW itu munafik. Bahkan orangnya kata Allah, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat mereka, Allahu Akbar, kayak orang soleh, orang yang baik, Masya Allah. Wa iyaqulu tasma' liqaulihim. Kalau mereka ngomong, engkau akan dengarkan. Bagus omongannya, jemaah. Itu orang munafik. Jadi Nabi SAW ceramah, di antara soft-soft itu ada yang munafik, pura-pura beriman. Maka di surah Al-Baqarah ayat 13 ini, surah Madaniyah yang turun di Madinah, Allah menceritakan sifat orang munafik ini. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Kalau dikatakan kepada mereka, kalian berimanlah seperti berimannya manusia. Manusia siapa yang dimaksud? Siapa yang beriman pada waktu itu? Para sahabat Nabi. Kalian berimanlah seperti berimannya para sahabat Nabi. Apa kata orang munafik? Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kita disuruh beriman seperti berimannya orang-orang bodoh? Mereka mengatakan itu. Jadi merasa lebih pintar. Disuruh mengikuti para sahabat, gak mau. Jangan sampai kita seperti itu. Beranggapan bahwasanya cara beragama para sahabat itu, aduh itu nggak cocok buat sekarang. Udah nggak bisa dipakai. Ala innahum humus sufaha. Kata Allah, ingatlah mereka lah yang orang-orang bodoh. Walakin la ya'lamun. Tapi mereka tidak tahu kalau bodoh. Kalau ada orang bodoh, jamaah, tahu dia bodoh, mudah dikasih nasihat. Antum lihat ada orang nggak ngerti cara naik sepeda, ngidupin sepeda nggak tahu. Antum kasih tahu, Mas, nggak bisa ngidupin. Iya, saya nggak bisa. Ana pernah naik mobil milik adiknya istri. Ya, kita biasa pakai mobil kuno, jemaah. Masuk mobil yang nggak ada kuncinya, jemaah. Ana dikasih kunci, ana ngomong, dimasukkan kemana? Ya Allah. Ana coba-coba, nggak berhasil. Ana malu mau tanya, jemaah. Tapi nggak bisa sudah. Ana keluar ini gimana ngidupin? Ngomong. Ana tahu bodoh. Jadi kalau orang bodoh dikasih tahu, insya Allah ini caranya. Oh ya, betul, bisa itu. Maka Allah katakan tentang orang munafikin, ala innahum humus sufa, mereka orang-orang yang bodoh, walakin la ya'lamun, tapi mereka nggak tahu bodoh. Itu banyak di antara kita. Antum kalau ketemu orang kayak gini di perusahaan, gimana sih? Ada orang antum kasih tahu urusan ya ngidupin apa? Mas, bukan kayak gitu. Anda sudah tahu. Anda sudah tahu. Anda ini juga engineer sama kayak antum. Masya Allah. Ini orang baru. Ada yang sombong, jemaah. Pernah ketemu nggak?
dalam urusan agama lebih banyak. Kita tuh kalau urusan ya dunia, kita tahulah kita bukan dokter. Kalau lagi ngobrol kemudian ada dokter, kita biasanya akan diem. Nggak enak ada dokter. Tapi kalau bicara agama, kita akan ikut. Oh, anak paham, anak muslim juga. Ikut ngobrol juga. Padahal seharusnya ketika tidak paham itu, dengarkan. Kalau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Kemudian di surat Al-Baqarah juga, ayat 137. Allah mengatakan tentang orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrikin. Bagaimana supaya mereka selamat dari kesesatan itu? Kata Allah, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Kalau mereka itu beriman sama persis seperti keimanan kalian, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Jadi kalau bicara tadi kita manhaj salaf ini, kita berusaha untuk mendekati para sahabat Nabi dalam memahami agama ini. Beriman seperti keimanan mereka. Antum kalau ngelihat bagaimana keimanan para sahabat Nabi, Allahu Akbar. Itu Rasul SAW mengatakan, pernah sholat Jumat atau beliau sedang di masjid, di atas mimbarnya beliau mengatakan kepada para sahabat, ijlisu, semuanya duduk. Abdul bin Mas'ud masih di luar masjid, ya. Duduk dia aja. Katanya Nabi, kenapa engkau duduk di sana? Kata dia. Maksudnya yang duduk itu yang mana? Yang di dalam. Yang di luar ya masuk duduk gitu kan. Kata Abdul bin Mas'ud, aku dengar engkau ngomong duduk. Aku duduk. Sampai seperti itu mereka. Nggak banyak bertanya mereka. Makanya kalau dilihat pertanyaan para sahabat itu nggak banyak. Bahkan yang disebutkan dalam Al-Quran kan itu hanya 13 pertanyaan. Dan semua pertanyaan itu ada manfaatnya. Nggak seperti pertanyaannya orang-orang Yahudi. Antum bisa lihat orang Yahudi tanyanya apa? Suruh sembelih sapi, warnanya apa sapinya? Astagfirullah. Tapi beriman seperti berimannya para sahabat. Wa in tawallaw fa innama hum fi syiqaq. Kalau mereka berpaling tidak mau, maka mereka akan berada dalam pertikaian. Dan kita pun kalau nggak mau beriman seperti berimannya para sahabat Nabi, kita akan terus bertikai. Kita tidak akan pernah damai. Dan memang ini sudah takdir Allah Azza wa Jalla, bahwasanya umat ini akan terus berpecah belah. Tugas kita adalah memilih untuk menjadi yang terbaik di antara mereka. Jamaah rahimakumullah, di surat An-Nisa ayat 115 Allah mengatakan, wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Kata Allah, barang siapa yang menentang Rasul setelah nampak bagi dia petunjuk, kasih tahu ini loh sunnah Nabi Muhammad SAW, ini loh ajaran Nabi Muhammad SAW, menentang, nggak mau ikut Nabi Muhammad SAW. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang beriman. Pertanyaannya, siapa yang dimaksud orang-orang beriman dalam ayat ini? Ketika ayat ini turun, yang beriman itu siapa? Siapa jemaah? Para sahabat. Mereka yang beriman pada waktu, nggak ada orang lain kecuali mereka. Jadi barang siapa yang menentang Nabi Muhammad SAW, kemudian mengikuti selain jalannya orang-orang yang beriman, nuwallihi ma tawalla, kita akan palingkan dia di mana dia mau untuk berpaling. Dengan kelompoknya, dengan sektenya, sudah kemana dia mau silahkan. Wa nuslihi jahannam, tapi kami akan masukkan dia ke neraka jahannam. Wa sa'at masira, itu seburuk-buruknya tempat kembali. Maka jangan sampai kalau kita mendengar hadis, kalau kita nggak paham, tanya, apa sih maksudnya hadis ini? Tapi kita harus beriman dengan semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Ahibati fillah, Hudzaifah ibn al-Yaman,
Salah seorang sahabat Nabi yang dikenal menyimpan rahasia Nabi Muhammad SAW. Jadi sahabat Nabi ini radhiyallahu ta'ala anhum punya keistimewaan yang beda-beda. Hudzaifah bin Yaman itu menyimpan namanya orang-orang munafikin. Abu Bakar nggak tahu, Umar nggak tahu, Utsman nggak tahu, Ali nggak tahu. Hudzaifah dikasih tahu sama Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar itu datang jumpain Hudzaifah. Umar bin Khattab datang jumpain Hudzaifah. Apa kata Umar? Anshudukallah, aku minta dengan nama Allah kepadamu. Asammani Rasulullah SAW. Apakah Nabi menyebut namaku termasuk orang-orang munafik? Umar takut jemaah munafik. Antum pernah nggak dalam bayangan, ya Allah, anak ini munafik apa enggak? Sebagian anak kayaknya masuk surga duluan kayaknya. Wallahi sebagian jamaah merasa aman dari azab Allah Azza wa Jalla. Ini Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Di masa Nabi Muhammad SAW itu kebanyakan orang kalau tanya tentang kebaikan. Wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Sedangkan aku menanyakan tentang yang jahat, tentang yang buruk. Makhafata ayyudrikani, karena aku takut keburukan itu menimpa aku atau aku menghadapi keburukan. Faqultu ya Rasulullah. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, alaika salatu wassalam ya Rasulullah. Inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Kita dulu hidup di masa jahiliyah, masa yang penuh dengan kejahatan. Wa jaa Allahu bihadzal khair. Fahal ba'da hadzal khair min syarr. Dan Allah mendatangkan, membawa kebaikan ini buat kita. Apakah setelah kebaikan ini akan ada keburukan? Kata Nabi SAW, na'am, akan ada keburukan. Ucapan ini tentunya agar para sahabat mempersiapkan diri. Akan ada keburukan yang dihadapi. Qultu wa hal ba'da hadha syarr min khair. Setelah keburukan itu, datang kebaikan lagi enggak? Ada kebaikan lagi tidak? Qala na'am. Wa fihi dakhan. Iya, akan ada kebaikan, tapi ada dakhan. Ada kayak kabutnya. Kadang-kala samar. Kita melihat kebenaran itu kadang-kala samar. Qultu wa ma dakhanu? Apa dakhanunya? Qala qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Ta'rif minhum wa tunkir. Satu kaum yang mereka tidak mengikuti sunnahku. Mereka bikin cara-cara dalam beribadah bi ghairi sunnati. Nggak pakai sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wallahi jamaah, kadang-kala sunnah itu seperti bid'ah. Orang kalau dikasih tahu, ini loh sunnah. Masa sunnah? Iya. Anak nggak tahu. Contoh mungkin sunnah yang akan dianggap aneh jamaah. Sholat pakai sandal atau sepatu. Antum gimana lihat kadang-kala orang Arab sholat pakai sandal, sholat pakai sepatu? Di Indonesia, seorang syekh cerita, ya waktu itu di puncak, lagi sholat berjamaah di halaman, ya di rumput sana sholat, ya semuanya pakai sandal, semua ada yang pakai sepatu. Itu ada perempuan pakai rok pendek, teriak-teriak, hei, di mana sholat pakai sandal? Dia pakai rok pendek, nggak pernah teriak jamaah. Tapi dia melihat ada sesuatu yang buat dia aneh ini. Ini bid'ah lagi ini mungkin seperti itu. Yastatnuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi, dan memberikan petunjuk atau melaksanakan ya sebuah cara dalam beragama ini yang tidak sesuai dengan petunjuk. Ta'rif minhu wa tunkir. Engkau tahu dari mereka dan engkau bisa mengetahui dan bisa mengingkari mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang hak dan mana yang batil karena punya ilmu. Tapi orang kalau tidak punya ilmu campur. Antum bisa lihat di banyak negeri, mungkin di Indonesia salah satunya. Sampai hari ini masih banyak peristiwa yang dianggap biasa oleh orang atau acara-acara dianggap biasa oleh orang-orang padahal itu bertentangan dengan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya apa? Larung laut.
kepala kerbau. Itu yang mengadakan kadang-kadang ustaz. Pakai peci, pakai sarung. Itu kepala dibungkus, kemudian mereka membaca zikir-zikir yang sesuai dengan agama. Mereka beranggapan dengan dikasih zikir, ini jadi sesuai dengan syariat. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika Amr bin As kirim surat. Jadi Amr bin As ketika datang ke Mesir, dia berkuasa di Mesir situ. Sungai Nil itu tiap tahun ada bulan-bulan tertentu yang dia itu surut. Surut. Supaya airnya balik, itu penduduk Nil biasa mengorbankan seorang gadis. Tumbalnya itu perempuan. Gadis yang paling cantik, kemudian diminta dari orang tuanya dikasih harta yang cukup sehingga ridho, kemudian gadis itu kita kasih perhiasan, lalu dilemparkan ke sungai, dan subhanallah, sungai itu langsung naik. Sungai Nil. Ini ceritakan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika Amr bin As berkuasa, Islam sudah ada di situ, penduduk Nil mulai khawatir. Sungai mulai surut. Mereka datang kepada Amr bin As, menceritakan kebiasaan mereka. Ini tradisi, ini budaya. Ada budaya sebelum datangnya Islam. Ingat, Islam tidak menentang budaya, tidak menentang tradisi. Selama tradisi itu sesuai dengan agama, jalankan. Selama tidak bertabrakan dengan syariat Allah SWT. Kata Amr bin Az, lah, ini nggak mungkin dilakukan setelah Islam. Nggak ada sudah. Allah sudah, Islam itu yajubu ma qabla, menghapuskan yang sebelumnya Islam itu. Dan subhanallah, terus air itu surut sampai mau habis. Amr bin As bingung. Apa yang harus dilakukan? Antum kalau bingung, apa yang antum lakukan? Bertanya kepada orang yang ahli. Umar kirim surat kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Amr bin As kirim surat. Lalu Umar kirim balasan. Balas. Setelah tulis surat, di situ ada, di toko ada kartu yang ditulis sama Umar. Umar mengatakan kepada Amr bin As, kalau datang kepadamu suratku ini, itu kartu lemparkan ke Nil. Lemparkan ke sungai Nil. Kartu itu bunyinya kira-kira mengatakan, in kunta tajri bi amrillah. Wahai Nil, kalau engkau mengalir itu karena perintah Allah Azza wa Jalla, maka silahkan kau mengalir seperti biasanya. Tapi kalau engkau itu mengalir karena keinginan dirimu sendiri, gak perlu engkau mengalir. Kita minta kepada Allah SWT untuk mengalirkan engkau. Subhanallah. Datang surat itu, dilemparkan ke Nil. Air itu langsung naik. Nggak ada lagi kepala kerbau. Orang kan berpikir, Ustaz, ganti. Dulu kan manusia, Ustaz. Sekarang, ya alhamdulillah kita punya rezeki kerbau. Gimana kalau diganti sama kerbau? Selesai urusan tradisi Nil. Kenapa sekarang di negeri kita masih terus terjadi bencana-bencana di pantai umpamanya, dan orang masih terus memberikan kepala kerbau? Karena mereka terus melakukan kesyirikan. Jadi setannya, jin yang di sana itu terus menggodain. Kalau nggak ada sesaji, mereka akan godain lagi. Ada kapal yang tenggelam, ada anak yang disembunyikan sama mereka, dan jin bisa melakukan itu. Subhanallah. Maka kita diperintahkan untuk mengikuti agama ini. Walaupun ada samar-samarnya, abu-abunya, tetap kembali kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah, itu kira-kira ya pandangan ringkas tentang bagaimana kita memilih pemahaman para sahabat, para tabi'in sebagai metode kita beragama dalam mengamalkan semuanya. Berkaitan dengan madhab, ada madhab fikih, ada madhab Imam Syafi'i, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Hambali. Ini adalah mengenalkan kepada sebuah madrasah, kepada sebuah sekolah dulu, kalau bicara sekolah ya,
yang mereka mengkaji sesuai dengan pemahaman Imam Syafi'i pada waktu itu, nggak ada masalah orang belajar mazhab. Tapi jangan sampai dijadikan standar kebenaran. Jadi kalau bukan mazhab Syafi'i, sesat. Kalau yang Hambali mengatakan, oh enggak, ini bukan mazhabku, beda pendapat. Sampai pernah di Mekah itu jemaah, ana lihat Allahu Akbar. Ketika kita di Mina, sholat di masjid, ada masjid yang di tempat tenda-tendanya orang Indonesia. Masjid Kuwait ya. Kita sholat di sana, itu tahu-tahu perempuan-perempuan masuk ke dalam jemaah sama laki-laki. Satu soft sama laki-laki. Ada seorang ustadz ngasih tahu. Maaf, ibu-ibu, di belakang ibu-ibu. Laki-laki saja di sini, ibu-ibu di bagian belakang kata dia. Ada satu orang Indonesia nyeletuk mengatakan, oh kita beda madhab. Oh, beda madhab gimana kata dia? Ustadz ini marah. Kata dia, yang campur laki perempuan di Indonesia itu cuma di bioskop. Kata dia. Di masjid pun beda laki perempuan. Gitu. Mau ikut madhab yang mana gitu jemaah? Dia mengatakan beda madhab. Jangan sampai itu menjadi pemecah belah di antara umat. Fanatisme kalau ada kelompok ini kadang-kala memecah belah umat, bahkan terjadi bunuh-bunuhan kadang-kala jamaah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa saya sampaikan kesempatan kali ini. Semoga membuka wawasan kita, mendorong kita untuk belajar lagi, dan jangan lupa untuk terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla untuk diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu fikum. Naam. Jazakallahu Ustazana khairan jazaa yang muqaddam. Alhamdulillah, sungguh banyak ilmu yang kita peroleh pada hari ini, pada pagi hari ini. Dan sebagaimana katanya Abdullah bin Umar, hasilnya siapa yang mencari contoh, maka hendaklah mencontoh orang-orang yang sudah wafat. Mungkin ada di antara jemaah yang ingin langsung bertanya. Sebelum kami bacakan pertanyaan yang masuk lewat WhatsApp, dipersilahkan terlebih dahulu. Mungkin ada yang mau bertanya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait hadis yang 73 golongan tadi, itu memang akan menjadi 73 atau itu sekedar bahwa Islam itu kan terpecah menjadi banyak tidak kalau. Nah, jadi kalau melihat jumlah yang disebutkan dalam hadis itu memang 73. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan sebelumnya Yahudi 71, Nasrani 72. Umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan. Sehingga para ulama berusaha untuk menyimpulkan yang mana yang 73 golongan ini. Yang 72 itu yang mana? Ini ijtihad para ulama. Sebagian mengatakan, oh kelompok besarnya itu cuma beberapa. Kemudian dari per kelompok itu muncul sekte-sekte lainnya. Kalau kita bicara Syiah, umpamanya ternyata di Syiah itu banyak sekte-sekte yang lainnya, umpamanya seperti itu. Jadi seperti itu kira-kira. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ada yang lain? Ustaz, saya mau tanya tentang bagaimana cara kita menyikapi atau apakah kita bisa mengambil ilmu dari para ulama yang dia ada kekeliruan di masalah akidah, misalnya atau sifat. Karena kita mengetahui kalau di para ulama kita dahulu yang Mu'tabar ya Imam Nawawi dan yang seperti beliau itu ada kekeliruan dan kita pun masih mengambil ilmunya. Gitu. Padahal kalau kita sekarang kita sering diberitahu bahwa kalau misalnya ada keliru di manhaj itu tidak bisa diambil sama sekali. Bagaimana kita kalau menyikapi di sekarang, apalagi para alim yang masih hidup? Nah, subhanallah jamaah. Nah, pertanyaan yang menarik sekali jamaah berkaitan dengan bagaimana kita mengambil ilmu dari para ulama yang mungkin ya mereka ada kekeliruan dalam beberapa masalah akidah, dalam masalah asma wa sifat ya.
Tadi contohnya Imam Nawawi umpamanya, atau Ibnu Hajar al-Asqalani. Kalau kita lihat para ulama menjelaskan tentang di mana letak kekeliruan mereka. Mereka menjelaskan. Dan kekeliruan itu ternyata bukan sesuatu yang banyak. Yang mana dengan orang itu dikasih tahu, dia jadi tahu di mana bab yang dia salah. Sehingga dia bisa mengambil ilmu dari sana. Sedangkan kalau kita nggak tahu salahnya di mana, bagaimana umat akhirnya tahu yang salah itu yang mana? Apalagi kalau kondisinya ada orang yang memang mendakwahkan untuk mengamalkan kesalahan tersebut. Maka di sini tugas kita adalah berhati-hati. Jadi bukan menolak sama sekali para ulama terdahulu, mereka tetap merujuk kepada buku mereka, tapi mereka tetap menjelaskan di mana letak kesalahan tersebut sehingga orang-orang yang datang selanjutnya paham mereka. Kalau mereka masih hidup, kadang-kala antum nggak tahu. Antum mau kasih tahu, ini hati-hati nih, ini liberal ini, kita katakannya. Enggak, tapi dia bagus pembahasan dalam masalah al-ijaz, al-ilmi, tentang mukjizat itu bagus. Tapi dalam bab itu dia liberal, mamanya nyeleneh gitu. Yang ditakutkan ketika dia membahas sesuatu yang memang dia ahli di situ, ternyata dia memasukkan yang syubhat-syubhat yang dia masukkan tadi. Jadi itu yang menyebabkan kita harus berhati-hati. Tapi kalau antum bilang, ana tahu Ustaz, ana alhamdulillah ana faham, ana ngerti, makanya sebagian ulama ditanya, Ustaz, ana boleh nggak baca tafsir Al-Kasyaf? Al-Kasyaf ini tafsirnya siapa? Zamakhsyari. Dia dari Mu'tazilah. Secara bahasa bagus sekali. Jadi kalau bicara sastra, itu tafsir bagus. Tapi itu penuh dengan penyimpangan-penyimpangan dalam urusan akidah. Pemikiran dia Mu'tazilah. Tapi pengarangnya itu bisa menyembunyikan. Dia itu bisa menyembunyikan di mana kesesatan Mu'tazilah yang dia sisipkan di sana sehingga pembaca tidak tahu. Maka sebenarnya ulama mengatakan harus dikeluarkan dari kitab itu bil manaqish, dengan alat pencabut agar satu persatu dicabut. Sehingga nggak semua orang boleh membaca tafsir tersebut. Jadi para ulama juga membedakan kesalahan yang besar, kesalahan yang sedikit, kemudian manfaat dari ulama tersebut dalam kitabnya yang begitu besarnya, di samping beberapa kesalahan yang bisa disebut tidak bisa ditimbang dengan kebaikan dia di sana, namun tetap para ulama menjelaskan di mana letak kesalahannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Dua dari Bapak kami persilahkan untuk Ibu boleh bertanya langsung. Dua juga baru kami langsung bacakan dari WhatsApp yang ada. Silakan Ibu. Mic-nya nggak sampai sini. Suaranya. Afan, itu mic yang di sana. Nah, silakan. Masya Allah. Mana yang lebih afdol, kajian atau live streaming? Nah, agama itu banyak, ada Islam, ada Konghucu, dan Katolik. Nah, jadi anak saya terima 3 itu, angpau lebaran, angpau imlek, angpau Natal. Apakah itu benar? Kemudian yang ketiga, pada saat Safar itu kan sholat di jamaah. Nah, itu apa ada sholat rawatibnya juga? nah. Iya, berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, mana yang lebih utama, live streaming atau datang kajian? Live streaming ini adalah sarana untuk memudahkan kita menuntut ilmu yang tidak bisa datang kajian atau tempat kajiannya jauh.
Tapi kalau bicara mana yang lebih utama, tentu yang datang kajian. Langkah kita ditulis, duduk kita di tempat ini tahu bagaimana malaikat-malaikat Allah turun mengelilingi majelis ilmu tersebut. Rahmat Allah meliputi mereka, sakinah turun kepada mereka. Allah menyebut-nyebut orang yang datang ke majelis ilmu. Karena mereka memang bikin majelis untuk belajar. Secara live streaming, maka kita lihat live streaming ini, kadang-kala orang sambil tiduran, mungkin nonton 5 menit. Sisanya mimpi sudah dia. Maka berbeda. Dan buat ibu-ibu bisa kajian pakai video umpamanya, tapi tetap bersama. Duduk bersama, bawa buku, dengarkan kajian, walaupun kita mungkin nggak bisa, ustadznya mungkin nggak bisa datang umpamanya. Kebersamaan dia itu menjadi majelis ilmu. Menuntut ilmu, semoga tetap mendapatkan fadilah menuntut ilmu tadi. Ada pertanyaan kedua berkaitan dengan satu keluarga ada 3 agama. Ya. Ada angpau Lebaran, angpau Natal, sama angpau Imlek umpamanya. Jadi dalam urusan muamalah, sejatinya kita bersama non-muslim ini bebas-bebas aja. Selama tidak ada urusan agama. Kita mau kasih duit sama mereka. Tapi kalau ternyata kita memberikan duit kepada mereka, mulai dalam acara Natalan mereka, itu termasuk mengagungkan lebaran mereka, mengagungkan Kristus mereka, artinya kita turut serta, maka nggak boleh pada waktu itu. Karena babnya bukan bab muamalah lagi. Babnya ada urusan sama agama. Kenapa kita nggak boleh mengatakan selamat Natal? Kayak sekarang nih, ini selamat Natal. Ustaz, kita bingung Ustaz. Sebagian ulama membolehkan, sebagian melarang mengucapkan selamat Natal. Kita ikut yang mana Ustaz? Yang membolehkan itu juga ulama-ulama besar Ustaz. Yang melarang juga ulama-ulama besar. Bingung nih kita. Terus lari kemana? Para sahabat Nabi. Emangnya para sahabat nggak hidup sama orang Yahudi? Bertetanggaan sama orang Yahudi. Bukan 1 orang, bukan 5 orang, bukan 100 orang, 3 kabilah besar. Itu hidup di kota Madinah. Kemudian para sahabat Nabi yang berangkat ke Palestina di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berapa jumlah para sahabat yang ke sana? Tentunya lebih banyak orang Nasrani di sana. Pada waktu itu, sebelum mereka berdakwah, kemudian mereka pada masuk Islam. Bagaimana mereka menyikapi lebaran-lebaran orang-orang Nasrani yang sudah ada? Yang Majusi yang berangkat ke Asfahan di Iran sana, umat Islam juga berkuasa di sana bertahun-tahun. Bagaimana sikap mereka? Para sahabat Nabi sampai ke sana. Makanya tatkala kita bingung, ada 2 pendapat yang membolehkan, yang satu melarang, sudahlah. Daripada kita ribut, kita lihat para sahabat Nabi gimana sih? Bukan pertama kali umat Islam itu berdampingan sama orang Yahudi, dan bukan pertama kali. Antum pikir sekarang anak punya bos Nasrani umpamanya. Di masa itu pun kita lihat Ali bin Abi Thalib pernah kerja sama orang Yahudi. Kerja. Jadi pekerja di sana. Dan jadi dalam urusan muamalah silahkan. Tapi dalam urusan agama enggak. Makanya kalau tadi kita
nggak bisa meninggalkan. Artinya dia mau bayar nggak bisa bayar. Dia mau minta keringan tidak bisa kasih keringan. Maka dia berdoa mohon sama Allah, kemudian berusaha untuk melunasi. Karena mau tidak mau itu harus dilunasi. Tapi dia tidak buka utang baru lagi. Namun kalau dia utang bisa mulai, dia punya rumah, Anda bisa jual rumah ini. Anda jual, Anda tutupi utang, itu lebih baik dia lakukan seperti itu. Sehingga dia bebas dari riba dan bertekad untuk tidak mengulangi. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Nah. Yang jawab ibu-ibu. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ke WhatsApp, mungkin kami katakan sebagiannya.